Halo semuanya, saya Lorencia Alejandra Madis dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen semester 4. Nah, untuk mendukung kebijakan pemerintah di tengah maraknya virus corona atau COVID-19 ini, kampus kami memberikan kebijakan kepada kami semua untuk kami tetap belajar di rumah atau kuliah online. Biasanya kami melakukan kuliah online ini dengan beberapa media. Biasanya ada Google Classroom, ada WhatsApp, ada Edmodo, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita berdiam diri di rumah, kita nggak cuman main HP, kita nggak cuman lihat-lihat YouTube yang mungkin menghabiskan waktu kita tanpa kita sadari, dan itu kurang bermanfaat. Sedangkan himbauan dari pemerintah dan juga dari kampus kami itu mengharuskan kami untuk tetap belajar di rumah, tetap membaca materi, tetap mengikuti kuliah online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan materi tentang manajemen operasi, yaitu tentang ruang lingkup manajemen operasi. Jadi langsung aja ke materinya. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu Production Operation Management. Jadi yang pertama adalah operation atau operasi. Operation atau operasi itu sendiri adalah semua atau kumpulan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Nah, apa sih itu produksi atau production itu? Jadi produksi atau production itu adalah konversi dari semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan dijadikan output. Nah, sedangkan manajemen itu sendiri meliputi adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Jadi, kalau digabung, apa itu Production Operation Management? Jadi, Production Operation Management itu adalah pengelolaan semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi barang atau jasa. Jadi, di dalam pengelolaan itu meliputi ada 5 tadi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang 3 aspek utama yang ada di manajemen operasional. Yang pertama adalah perencanaan sistem produksi. Nah, perencanaan sistem produksi itu meliputi adanya perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, layout pabrik, lingkungan kerja, dan standar kerja. Lalu yang kedua adalah sistem pengendalian produk. Nah, itu meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Dan yang tiga atau yang terakhir adalah sistem informasi produksi. Itu meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar permintaan, dan juga mass production. Nah, ketiga aspek itu tadi bisa berjalan lancar jika itu dilaksanakan dengan adanya 5 hal yang ada di pengelolaan tadi atau di manajemen tadi. Dalam Production Operation Management ini, mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan klasifikasi hierarki, yang artinya mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan dilakukan dalam 3 kategori. Yang pertama ada keputusan dan rencana strategik. Di sini perencanaan dan keputusan memiliki skop yang luas, meliputi ada line produk, ada distribution and marketing channel, ada new plan and warehouse, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada keputusan dan rencana taktis, adalah keputusan perencanaan taktis yang meliputi tentang pembuatan schedule operasi, alokasi dana, terus juga penggunaan mesin, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah keputusan dan rencana operasional. Keputusan ini itu digunakan untuk keputusan jangka pendek, misalnya keputusan yang dilakukan atau diambil untuk hari ini saja, apa yang harus dikerjakan hari ini saja, atau apa yang harus dikerjakan dalam 1 minggu ini saja. Jadi jangkanya itu pendek. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa sedikit membantu kalian atau sedikit bermanfaat buat kalian yang mungkin juga membutuhkan materi ini tapi malas belajar di internet, karena mungkin aja dari kalian ada yang tipenya itu belajar secara visual atau lebih ke mendengarkan daripada harus membaca sendiri. Jadi semoga ini sedikit membantu kalian, sedikit berguna buat kalian, dan maaf kalau masih ada yang salah.
tetap stay at home, tetap stay positif, tetap stay healthy, jaga kesehatan. Jangan keluar rumah dulu, tapi kalau memang harus keluar rumah ya tetap harus pakai masker dan bawa hand sanitizer. Terus sampai rumah bajunya langsung dicuci, langsung mandi, atau bajunya dijemur minimal 2 jam. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap berdoa semoga ini semua bisa cepat berlalu. Terima kasih.